Berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Di pertemuan hari ini kita membahas tentang karakteristik sensor elektronika yang merupakan bagian penting untuk menentukan sensor apa yang mesti kita pilih gitu ya. Jadi nggak sembarang sensor kita terapkan pada keperluan yang kita inginkan. Jadi kita mesti memahami karakteristik sensor elektronika yang akan kita gunakan. Baik, materinya saya lanjutkan. Jadi tentang karakteristik sensor ya. Jadi peralatan komponen sensor dan transducer yang tepat dengan sistem yang akan disensor itu perlu diperhatikan karakteristik sensor. Jadi topik ini mempunyai referensi dari sebuah makalah ilmiah ya, dari D. Sharon dan kawan-kawan, bahwa karakteristik sensor itu diperhatikan ya, untuk memilih peralatan komponen sensor dan transducer yang tepat. Jadi nggak sembarang sensor digunakan. Karakteristik sensor itu meliputi ada linearitas sensor, lalu sensitivitas sensor, dan tanggapan waktu sensor atau response time atau waktu tanggap ya. Jadi dari tiga karakteristik ini nanti kita bisa memilih sensor apa yang tepat sesuai dengan karakter sensor yang kita butuhkan ya. Jadi tidak bisa sembarang sensor kita pasang, dikhawatirkan nanti tidak menghasilkan respon time yang dibutuhkan. Jadi ini saling berkait ya. Jadi kalau nggak linear itu nanti dikhawatirkan tidak sensitif ya. Nah, bisa jadi tanggapan sensornya tidak cepat ya, tidak responsif, sedemikian hingga hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi ada karakteristik yang mencakup tiga bagian, yaitu linearitas, sensitivitas, dan waktu tanggap ya, atau tanggapan waktu sensor. Baik, saya lanjutkan lagi. Pertama, karakteristik sensor yaitu linearitas sensor. Ya, di situ ada banyak sensor yang menghasilkan sinyal keluaran yang berubah secara kontinu sebagai tanggapan terhadap masukan yang berubah secara kontinu pula ya. Jadi kalau linear itu berarti antara input dan output itu sinkron ya. Linear itu berarti tidak ada beda input dan outputnya. Contohnya ini lebih mudah dipahami, yaitu sebuah sensor panas dapat menghasilkan tegangan sesuai dengan perubahan panas yang dirasakan sensor. Jadi setiap ada perubahan panas maka akan menghasilkan perubahan tegangan. Nah, ini setiap ada setiap panas ada perubahan panas maka tegangan berubah. Nah, ini berarti linear. Jadi setiap perubahan panas terjadi maka akan terjadi pula perubahan tegangan. Ini namanya linear. Nah, kalau nggak linear ya berarti perubahan panas sudah terjadi tapi perubahan tegangan nggak langsung tidak langsung tegangan berubah. Jadi ini berarti nggak linear. Jadi kalau linear itu ada perubahan panas maka ada perubahan tegangan.
Baik, di bawahnya perubahan keluaran dibandingkan dengan masukan dalam bentuk sebuah grafik, yaitu berubah tegangan dibandingkan perubahan suhu. Intinya setiap ada perubahan suhu maka akan terjadi perubahan tegangan. Ini berarti linear ya. Nah, kalau ada perubahan suhu kok tegangan tidak berubah-ubah, ini berarti nggak linear ini. Ya, tidak tidak seirama istilahnya, tidak linear, tidak langsung ditanggapi. Nah, itu berarti tidak linear. Baik, materinya saya lanjutkan lagi. Nah, di gambar di sini ada dua grafik ya. Jadi gambar yang memperlihatkan perbedaan dari dua buah sensor panas yang mempunyai karakteristik berbeda. Ini ada dua gambar, yaitu tegangan yang dihasilkan ya. Ini tegangannya dihasilkan. Lalu ini juga dua spesifikasi yang berbeda ya, dengan dua variabel yang sama, yaitu temperatur terhadap perubahan tegangan ya. Perubahan temperatur dan perubahan tegangan. Yang bawah juga gitu, perubahan temperatur dan perubahan tegangan. Nah, bedanya yang bagian atas ini ya, garis lurus pada grafik ini ada garis lurus ya. Garis lurus pada gambar memperlihatkan tanggapan linear. Ya, ini ya. Jadi di sini setiap ada perubahan temperatur maka ada perubahan tegangan ya. Jadi temperatur berubah, tegangan berubah. Temperatur bertambah, tegangan juga bertambah ya. Temperatur semakin naik, tegangan juga semakin naik. Ya, ini linear. Nah, tentunya pada gambar yang B ini kondisi yang berbeda ya. Nah, ini yang berbeda. Ya, bentuknya garis parabola pada gambar memperlihatkan tanggapan yang non linear atau tidak linear. Ya. Di sini ada grafik yang parabolik seperti ini ya. Jadi pada temperatur rendah itu tidak ada respon, tapi begitu temperatur tinggi, nah baru terjadi perubahan tegangan. Ya, jadi di posisi bawah ini berarti perubahan tegangan temperatur untuk temperatur rendah ini tidak banyak perubahannya. Jadi ini hampir lurus, yang paling bawah ini garisnya hampir lurus, ini berarti tegangan tidak banyak berubah ya. Namun apabila temperatur tinggi, maka tegangan bisa berubah tinggi. Nah, ini menunjukkan grafik yang tidak linear atau non linear atau parabola yang menunjukkan ada perbedaan respon antara input dan outputnya. Ya, di sini bisa jadi gini, ini perubahan temperatur yang sedikit perubahan temperatur, tegangan sudah berubah. Baru pada temperatur yang tinggi, tegangan baru merespon tegangan tinggi. Ini berarti grafik ini menunjukkan bahwa sensor hanya merespon temperatur tinggi saja, sementara temperatur rendah tidak begitu direspon ya. Jadi makanya di sini temperatur rendah ini grafiknya lebih datar ya. Grafiknya lebih datar. Tapi pada temperatur tinggi baru bisa direspon ya. Ini menunjukkan ada perbedaan pada sensor terhadap suhu ya.
Jadi di saat suhunya rendah ya, respon tegangannya juga tidak terlalu besar, tapi begitu ada perubahan temperatur tinggi baru dia tinggi. Nah, berbeda dengan yang atas. Di atas itu sedikit perubahan tegangan, sedikit perubahan temperatur rendah, tegangan juga ikut berubah. Sedikit perubahan temperatur yang agak tinggi, tegangan juga tinggi. Tapi kalau yang bawah ini hanya pada temperatur yang tinggi terjadi respon ya. Atau gini, ini kalau saja ini garisnya naik terus ya. Jadi temperatur semakin tinggi tegangan tetap, karena berhenti pada titik ini ya, tegangannya tetap. Ini kalau ada garis lurus ini ya, maka temperatur sudah tinggi tapi tegangan tetap. Kalau yang ini temperatur rendah ya, tidak banyak perubahan tapi tegangan direspon. Nah, begitu ini grafiknya lurus ke atas, maka suhunya sudah naik tapi tegangannya tetap, makanya grafiknya lurus ya. Nah, ini bisa jadi hanya merespon pada temperatur rendah ya, temperatur rendah direspon tapi pada saat ini garis lurus ya, maka pada saat temperatur tinggi tegangan tidak berubah. Nah, ini intinya tergantung grafiknya ya, bisa jadi respon pada temperatur rendah, bisa jadi respon pada temperatur tinggi. Ini kalau garisnya seperti yang atas linear ya, linear begini, nah ini berarti respon temperatur tinggi direspon oleh direspon dan tegangan berubah. Tapi kalau grafiknya ini ternyata lurus ke atas, berarti temperatur tinggi nggak direspon karena tegangan tidak berubah. Nah, jadi yang nggak linear ini memang perlu kita pahami. Bisa jadi respon pada temperatur rendah, tidak respon pada temperatur tinggi, atau tidak respon hanya untuk temperatur tinggi. Ya, biasanya ini grafiknya gini, ininya naik lalu datar. Jadi suhunya sudah naik tapi tegangannya nggak berubah. Setelah itu sampai tegangan tinggi, temperatur tinggi baru berubah tegangan. Nah, jadi gambarnya relatif ya, bisa jadi seperti ini. Ini berarti frekuensi temperatur rendah direspon. Dan kalau ini garis lurus berarti lurus ke atas ya, berarti temperatur tinggi nggak direspon. Tapi kalau gambarnya dari bawah ini naik lurus ya, naik lurus, maka temperatur sudah naik, tegangan tetap. Berarti temperatur rendah tidak direspon. Tapi pada saat garis setelah lurus naik kemudian bergerak ke kanan ya, berarti pada saat temperatur tinggi tegangannya berubah atau direspon saat temperatur tinggi. Nah, ini memang mesti dipahami dulu grafiknya ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Yang kedua adalah sensitivitas sensor. Sensitivitas akan menunjukkan seberapa jauh kepekaan sensor ya. Jadi perubahan suhu terhadap nilai hasil ukur itu ya bisa diketahui sensitif ataukah tidak ya. Jadi sensitivitas sensor akan menunjukkan seberapa jauh kepekaan sensor, yaitu perubahan suhu terhadap nilai hasil ukur. Nah, sensitivitas sharing juga dinyatakan dengan bilangan yang menunjukkan perubahan keluaran dibandingkan unit perubahan masukan. Nah, ini sensitif tidaknya itu jadi berapa perubahan suhu, berapa perubahan tegangan ya. Apakah suhunya sedikit akan menghasilkan perubahan tegangan, nah itu kan sensitif atau tidaknya ya. Ataukah perubahan tegangan terjadi apabila perubahan suhu yang sudah terjadi cukup besar, nah itu namanya sensitivitas.
Kemudian ini ya, suatu sensor, nah ini suatu sensor panas dapat memiliki kepekaan yang dinyatakan dengan 1 volt per derajat, yang berarti perubahan 1 derajat pada masukan akan menghasilkan nilai hasil yang diukur 1 volt pada keluarannya. Ya, jadi ini ya 1 volt per derajat. Jadi setiap perubahan 1 derajat itu berapa volt tegangan outputnya ya. Lalu sensor panas lainnya dapat memiliki kepekaan 2 volt. Bisa jadi ini contoh yang lain ya. Jadi bisa jadi kepekaan yang lain ya, di mana didapatkan hasil 2 volt untuk setiap perubahan 1 derajat. Nah, ini kan berbeda dengan yang atas. Yang atas 1 derajat 1 volt. Kalau yang bawah 1 derajat malah 2 volt. Nah, ini namanya sensitivitas. Dikatakan sensitif adalah bila sedikit perubahan derajat itu sudah direspon perubahan tegangan. Nah, untuk semestinya yang paling sensitif adalah yang atas, yaitu 1 volt per derajat. Jadi setiap perubahan 1 volt itu nilainya sudah menghasilkan 1 derajat menghasilkan 1 volt. Bisa jadi yang berbeda, yang kedua, yaitu setiap 1 derajat menghasilkan 2 volt. Nah, ini kalau dalam 10 derajat perubahan 10 derajat, maka menghasilkan perubahan tegangan ya. Nah, ini kalau tegangannya pakai 5 volt ya, biasanya digital itu 5 volt, maka untuk perubahan 1 derajat 1 volt maka bisa merespon perubahan 5 derajat ya, karena kalau 5 derajat kan 5 volt ya. Nah, tapi kalau yang 1 derajat 2 volt maka hanya bisa merespon perubahan 2 atau 3 derajat saja. Karena kalau lebih dari 3 derajat tegangannya lebih dari 5 volt dan itu tidak akan bisa diproses dalam sistem digital ataupun mikrokontrol ya. Jadi tentunya yang lebih sering digunakan atau pilihan yang lebih baik adalah 1 derajat 1 volt ya, sehingga mampu menghasilkan perubahan 5 derajat untuk rangkaian digital atau mikrokontrol karena bertegangan maksimal 5 volt. Nah, kalau 1 derajat 2 volt ya, mikrokontrol dan teknik digital yang hanya 5 volt paling enggak dia hanya bisa mengukur perubahan tegangan 2 derajat, maksimal 3 derajat. 3 derajat saja paling enggak 6 volt, itu melebihi batas ya. Nah, itu menjadi sebuah pilihan yang mesti kita pahami tentang karakteristik sensor. Baik, saya lanjutkan lagi materinya. Sekarang waktu tanggap. Waktu tanggap pada sensor menunjukkan seberapa cepat tanggapan terhadap perubahan masukan. Jadi contoh, instrumen dengan tanggapan frekuensi yang kurang baik adalah sebuah termometer merkuri ya. Masukannya adalah temperatur dan keluarnya adalah posisi merkuri. Nah, ini termometer yang lama ya. Misalkan perubahan temperatur terjadi sedikit demi sedikit dan kontinu terhadap waktu ya, seperti tampak pada gambar. Perubahan temperatur secara lambat, maka termometer akan mengikuti perubahan tersebut dengan lambat pula. Jadi perubahan temperatur
dan ini perubahan waktu ya. Nah, ternyata responnya lambat ya, karena hubungannya dengan waktu. Nah, berikutnya kalau yang tanggapan sensor yang cepat ya, apabila perubahan temperatur sangat cepat, lihat pada gambar B ini ya. Pada perubahan temperatur secara cepat, maka termometer akan mengikuti perubahan tersebut dengan cepat pula. Jadi setiap perubahan temperatur ya, maka akan direspon oleh sensor dengan cepat, sehingga perubahan suhu yang tinggi maka direspon dengan perubahan yang tinggi pula ya. Kalau yang sebelumnya perubahan yang tinggi tidak direspon ya, jadi ada perubahan 2-3 kali lebih cepat, responnya hanya sekali. Nah, kurang lebih seperti itu gambarnya. Tapi kalau yang bawah, nah ini 2-3 kali, misalkan dua perubahan sensor, maka direspon 2 perubahan tegangan. Jadi ini adalah waktu tanggap sensor. Jadi perubahan suhu 2 kali berubah, mestinya bisa direspon 2 kali perubahan tegangan. Nah, ada juga responnya lambat, sehingga ada 2 perubahan tapi masih dianggap ada 2 perubahan suhu, tetapi direspon hanya 1 kali perubahan tegangan. Ini berarti respon time-nya kurang bagus. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang linearitas dan sensitivitas sekarang kita gabung. Garis lurus pada gambar A itu memperlihatkan tanggapan linear, maka sensitivitasnya juga akan sama untuk jangkauan pengukuran yang keseluruhan. Jadi kalau linear maka dia mempunyai sensitivitas yang baik ya. Jadi perubahan suhu langsung ada perubahan tegangan. Nah, sementara garis parabola memperlihatkan tanggapan nonlinear, sensor dengan tanggapan parabola akan lebih peka pada temperatur yang tinggi daripada temperatur rendah, yang tadi sudah saya singgung. Kalau ini mendatar ya, lalu garisnya serong ke atas seperti yang di atas gini ya. Nah, ini ke atas, maka sensor pada tegangan parabola lebih peka pada temperatur yang tinggi ya. Jadi lambat perubahannya, lalu lurus. Nah, ini berarti peka pada temperatur yang tinggi daripada yang rendah ya. Nah, ini sekarang jenis sensor ya. Perkembangan sensor sangat cepat sesuai kemajuan teknologi otomasi. Sensor yang digunakan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis sensor. Ini pendapat dari D. Sharon dan kawan-kawan juga ya. Pertama, internal sensor, yaitu sensor yang dipasang di dalam bodi alat atau robot. Sensor internal diperlukan untuk satu, misalkan mengamati posisi, kecepatan. Nah, ini butuh sensor yang linear ya. Kalau mengamati posisi mungkin responnya nggak terlalu cepat, supaya robot itu stabil ya, jadi tidak mudah bergerak, karena kalau mudah bergerak robot bisa roboh ya. Jadi maka digunakan sensor yang non linear, jadi responnya nggak terlalu cepat ya. Atau misalkan robot memegang telur itu jangan pakai linear, karena begitu linear bisa jadi responsifnya tangan robot itu bisa memecahkan telur itu sendiri. Jadi linearitas itu ditentukan kebutuhannya ya. Jadi kalau mengamati posisi atau mungkin tangan robot memegang telur, itu sensornya non linear aja ya. Jadi responnya nggak terlalu cepat ya, soalnya nanti telurnya bisa pecah. Atau kalau dia sedang posisi robot itu berdiri, kalau terlalu responsif maka posisi robot bisa mudah berubah, bisa mengakibatkan robotnya roboh ya. Nah, beda dengan kecepatan. Kalau kecepatan sensornya harus linear, karena harus
respon dengan cepat. Berikutnya eksternal ya, yaitu sensor yang dipasang di luar bodi alat atau robot. Sensor eksternal diperlukan karena dua macam alasan, yaitu sensor eksternal untuk keamanan dan sensor eksternal untuk penuntun atau mengarah sebagai pengarah. Sensor mendeteksi halangan, nah ini harus linear ya, jangan sampai tidak dideteksi dengan linear, karena bisa jadi tembok itu mestinya direspon cepat malah tidak direspon baik, maka robot atau benda akan tetap menabrak ya. Seperti tadi misalkan sensor ambil telur, nah ini juga perlu posisi yang aman sehingga cukup yang non linear saja. Kemudian ada juga eksternal untuk mendeteksi api, ini harus linear. Jadi api tepat pada posisinya lalu disemprot biasanya. Titik las juga gitu, harus linear supaya titik lasnya tepat pada titik yang diinginkan. Nah demikian karakteristik dari sensor. Berikut contoh-contoh implementasinya sedemikian hingga apa yang menjadi tujuan alat atau mungkin robot itu bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi misalkan ini robot deteksi api ya. Ini kalau pakai sensor yang non linear bisa jadi titik apinya bergeser. Ya, jadi sensornya yang digunakan harus linear. Ya. Jadi kalau sensor deteksi api ini non linear bisa jadi posisi api tidak tepat ya, sehingga air yang disemprotkan tidak pada posisi yang tepat ya. Tapi kalau kita gunakan sensor yang linear ya, jadi posisi api akan tepat dideteksi sehingga keputusan untuk menyemprot air itu tepat pada sasaran ya. Nah beda dengan ini robot ambil telur. Kalau robot ambil telur itu kalau pakai linear itu dikhawatirkan responsif terlalu tinggi pada saat memegang, padahal telur itu mudah pecah. Nah, sehingga kalau pakai non linear diharapkan proses pergerakan tangan itu tidak terlalu agresif istilahnya. Jadi tidak terlalu agresif sehingga membuat proses pengambilan telur itu tidak merusak telur itu sendiri ya. Nah hal ini menjadi penting untuk memahami karakteristik sensor yang digunakan sedemikian hingga tidak selalu sensor yang digunakan itu agresif ya, karena akan dibatasi oleh keperluan ya. Bisa juga sensor yang kita butuhkan yang agresif, yang linear, karena memang kebutuhannya adalah titik atau tepat sasaran. Nah itu menjadi kebutuhan ya untuk yang agresif, yang tepat, yang linear ya. Demikian hingga kita bisa menentukan jenis karakteristik sensor yang bagaimana yang kita butuhkan untuk keperluan yang kita harapkan ya. Baik, saya kira itu yang bisa kita diskusikan di pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.